Kita warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orangnya si easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja everybody maybe could be someone. Hanya di sini, Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja everybody maybe could be someone. Hanya di sini, Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Jakarta Lounge TV, kembali kita berjumpa di acara Ngobras. S-nya banyak. Ngobrol bareng anggota masyarakat spesial yang kali ini memang spesial. Walaupun di Jakarta ini kita culik Bupati Jember, namanya Bapak Muhammad Fawaid. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak. Malam. Terima kasih sudah mau berkontribusi di Jakarta Lounge TV di acara Ngobras. Terima kasih, sebuah kebanggaan bagi saya bisa diajak dan diculik ke tempat ini. Iya, diculik. Mudah sekali loh menculik beliau. Coba izin Bapak, mungkin disapa dulu warga-warga di Jember. Coba. Ya. Pakai dua bilingual ya, pakai bahasa Indonesia juga, pakai bahasa Jember juga. Ya, Biar afdol. Ya. Selamat malam seluruh warga yang saya cintai, warga Jember, baik yang di Jakarta maupun yang ada di Jember dan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia akhirat. Pakai bahasa Jember Pak. Selamat malam, saya Iki, seteje warga Jember, Kak di Mesaos tempatnya, baik BDE Jakarta maupun BDE Jember, semua karena cinta. Coba warga Jember mana sih suaranya? Tapi kayaknya agak janggal ya manggil Bapak, karena kok ternyata lebih muda daripada anak band ini. Waduh. Biasanya dipanggil apa ya? Sana panggil Gus. Oh Gus, Ya. Gus Bupati aja ya. Gus Bupati. Ini dalam rangka apa nih ke Jakarta nih? Kami Jember ini adalah kabupaten yang sangat besar, Mbak. Dengan 2,7 juta penduduk Jember, kami terbanyak ketiga. Namun tentu membangun Jember dengan jumlah penduduk besar dan yang begitu luas sekali daerahnya, tidak bisa hanya mengandalkan APBD Jember, tetapi kita perlu bersinergi dengan pemerintah pusat. Karena kita tahu bahwa sebuah pembangunan yang berhasil itu ketika sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Maka kami berkunjung ke Jember, silaturahmi ke kementerian-kementerian. Salah satu tujuannya adalah kami ingin bersinergi antara pembangunan yang dirancang dari pembangunan pusat sampai ke Jember dan ke daerah yang lainnya. Tuh mereka udah terharu, kayak belum apa-apa udah tepuk tangan. Jadi ini berkoordinasi, bersinergi, mungkin program apa yang bisa dari pusat diberikan kepada Jember. Betul. Kurang lebih seperti itu ya Gus ya. Betul. Jadi menuju Indonesia Emas 2045 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu bisa berhasil kalau nanti semua program termasuk perencanaannya itu bersinergi antara pusat, provinsi, dan daerah. Sehingga kami datang ke Jember adalah salah satunya bagaimana pembangunan yang kami rancang di Jember ini juga sesuai dengan pembangunan yang dirancang di pemerintah pusat. Proaktif ya. Iya dong. Ini proaktif apa hiperaktif
proaktif sih sebetulnya. dua-duanya lah. Jarang-jarang sebetulnya kepala-kepala daerah tuh rajin untuk menyambangi kementerian-kementerian. Ayo dong, ada program apa dong? Ya, bahkan kami sampaikan pada kawan-kawan kami di Jember, kita lagi ngamen nih di Jakarta karena membangun Jember hanya mengandalkan APBD pasti tidak cukup. Maka kita perlu APBN dari pusat, dan itu kan tidak mungkin dong pemerintah pusat ini dengan banyak kabupaten kota di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke mau dikasih semuanya, karena mungkin secara rata agak susah. Kebutuhannya beda, maka kami datang proaktif, datang ke ibu kota, ke Jakarta untuk ngamen lah bahasa kami, bagaimana rakyat kami di Jember bisa mendapatkan APBN sehingga Jember bisa lebih sejahtera sesuai dengan slogan kami, Jember Baru, Jember Maju. Jember Baru, Jember Maju. Tapi mungkin teman-teman di Jakarta Lounge TV, Jember itu letaknya di mana, Gus? Jember itu dekat dari Bali karena kami di ujung timur, salah satu kabupaten di ujung timur Pulau Jawa, sehingga bagi warga Jakarta dan warga Indonesia yang dari barat mau ke timur ke arah Bali harus mampir Jember, baru ke Bali, itu afdol. Itu harus ke Jember dulu baru ke Bali. Sepertinya harus begitu. Sepertinya harus begitu ya. Sebenarnya harus begitu. Ini kalau di Jember ini berapa kecamatan, berapa desa ini, Gus? Kami punya 31 kecamatan dan 226 desa dan sisanya kelurahan. Dan Jember itu di ujung selatan kami ada kami mempunyai garis pantai terpanjang kedua di Jawa Timur, sehingga wisata pantai kami indah sekali. Ada Watu Ulo, ada Papuma, ada Teluk Love dan lain sebagainya. Dan juga di ujung utara kami punya daerah pegunungan, salah satu yang terpanjang juga di Jawa Timur, sehingga kami mempunyai Gunung Raung, Gunung Argopuro, dan Jember adalah surga kopi Indonesia. Wow, sebelum kita bicara lebih lanjut, kita dengarkan dulu. Pasti penasaran kan, belum pernah kan warga Jember mendengarkan bupatinya menyanyi? Kita menyanyikan lagu Munajat Cinta. Siap, ini pertama kali. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah hati ini selalu sepi, tak ada yang menghiasi, seperti cinta ini yang selalu pupus. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Mawar ini semakin layu, tak ada yang memiliki seperti aku ini, semakin pupus. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya.
aku apa adanya. Tepuk tangan yang mana? Oh, kayaknya sebetulnya mendingan jadi penyanyi aja deh Gus. Waduh, ini saya seumur hidup belum pernah nyanyi loh. Dan baru di sini saya tampil nyanyi bareng-bareng tanpa latihan begini. Oh, terima kasih sebetulnya ini Gus mau mampir dan juga teman-teman Jakarta Lounge kita pada saat ini berkolaborasi dengan GM Music Studio. Jadi kalau yang mau mampir ke sini silakan. Siap. Gus, ini sebelum kita ngobrol jauh tentang Jember, kalau boleh tahu spill dong usianya berapa ya? Saya 17,5 tahun. Oh salah. Kabisat ya? Saya 37 tahun. Oh kalau kemarin itu di Jakarta Utara itu ada RT Genji, kayaknya ini Bupati Genji ya. Masih masuk gak sih Genji? Kayaknya nyerempet ya, nyerempet. Millennials batas akhir. Batas akhir ya, mau nyerempet. imsak sudah. Ada aja. Sebelumnya itu memang bergerak di bidang politik atau bagaimana Gus? Ya, saya kebetulan masuk ke politik, tertarik politik setelah lulus S1 waktu itu usia 21 tahun. Saya sudah mulai belajar politik, kemudian di izin S1-nya itu bidang apa? S1 saya ekonomi, economics di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian saya pada waktu melanjutkan S2 di Gajah Mada di economics juga, saya masuk ke partai politik dan akhirnya di tahun 2014 usia saya 25-26 saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur termuda waktu itu. Termuda. Dapat suaranya berapa waktu itu? Waktu Gus? itu masih sedikit, pokok saya ngalahkan 2 incumbent masih 38.000. Kemudian di tahun 2019 di awal-awal ya biasalah namanya juga netizen di zaman itu ya. Anak muda jadi DPR paling cuma jadi pupuk bawang, nggak mungkin terpilih lagi. Akhirnya kita buktikan 5 tahun kita di DPR di Jawa Timur. Dan dari suara saya 38.000 langsung melonjak menjadi 228.000 menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia 228.000. untuk 2019. Itu berapa kursi jadinya Gus? Waktu itu 2 kursi. Kemudian di tahun 2024 kemarin saya ikut pileg lagi. Alhamdulillah kita dapat suara 239.000 sekian, 3 kursi dan menjadi suara DPR provinsi tertinggi se-Indonesia. Tepuk tangannya dong mana? Ini harus kita tanda tangan. Ini harus tepuk tanganin ini 239. Itu rahasianya apa Gus? Mungkin bisa boleh nggak dikasih rahasianya nih? Siapa tahu ada yang mau nyalekan dari adik-adik ini, ibu-ibu di sana, bapak-bapak di sana ya kan? Ya, itu rahasia sih menurut saya semua karena cinta. Karena masyarakat itu banyak orang yang melihat pada waktu politik itu harus mahal. Kalau pileg itu masyarakat suka minta uang dan lain sebagainya. Saya buktikan enggak. Di dalam pileg saya 3 kali pileg saya enggak pernah pakai money politik. Kalau pengabdian iya ke masyarakat. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa jadilah wakil rakyat yang hadir ketika masyarakat itu mempunyai kesulitan dan hadirlah di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi solusi. Dan itu selalu saya lakukan semenjak 2014 sehingga saya 3 kali pemilu dipercaya bahkan suara kami salah satu yang tertinggi di Indonesia. Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan loh Gus itu sebetulnya. Perlu kerja keras. Tapi biasanya anak muda bisa kok. Anak muda bisa. Saya termasuk yang masih muda apa enggak ya? Masih katanya orang Jakarta belum 90 tahun masih muda katanya. Maksa ya kalau gitu, maksa banget ya. Maksa sekali. Nah itu tuh pastikan otomatis Gus harus mengetahui apa kebutuhan. Tiap hari dengerin orang dong Gus. Kami semenjak jadi anggota DPR memang sudah terbiasa keliling-keliling. Kebetulan konstituen kami pada waktu di DPR Provinsi Jawa Timur hampir 90% adalah emak-emak.
Jadi ibu-ibu, bunda-bunda, mama-mama. Pasti seneng kayak wah, pas ini pantesan aja suaranya banyak. Ini memang magnet buat ibu-ibu sepertinya. Dan ibu-ibu itu biasanya menurut saya adalah orang yang paling tulus, paling jujur. Sehingga kita tanya apa masalahnya di masyarakat, mereka akan bercerita sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah nggak butuh, mereka nggak akan minta kok. Jadi nggak akan disampaikan juga. Dan maka kenapa kok saya paling rajin ketika jadi anggota DPR, saya keliling-keliling ketemu mak-mak, ketemu ibu-ibu, ketemu mama-mama di kampung-kampung, di pelosok, pinggir hutan, pinggir kebun, pinggir pantai, di seluruh Kabupaten Jember dan Lumajang pada waktu itu dapil saya untuk menemui mak-mak, dan saya hampir tiap minggu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari emak-emak yang menjadi dapil saya, tanggung jawab saya. Memang saya setuju sih Gus, karena sebetulnya pengentasan kemiskinan apalagi mau dipercepat ya. Itu wajibnya itu dengerin mama loh. Betul. Karena mama yang paham pengeluaran. Betul. Makanya kadang-kadang saya suka kesel kalau sama suami kan, kalau misalnya curhat nih. enggak, ini saya mewakili perasaan perempuan dan ibu-ibu di sana sih ya kan, ibu-ibu yang di sana ya kan. Makanya itu diatur dong yang benar. Masalahnya yang diatur nggak ada, mau ngatur gimana? Kan bukan begitu Gus. Pasti gitu curhatannya kan. Tapi saya pikir dengan kita mendengarkan emak-emak, kita banyak bisa mendapatkan banyak hal. Mulai dari informasi yang betul-betul sesuai dengan kondisi di bawah. Yang kedua, kita sekaligus bisa melakukan penyuluhan untuk bagaimana kita menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Karena memang kunci menurut saya Pak, kunci dari membuat generasi yang berkualitas, anak-anak Indonesia harus berkualitas. Dan salah satu kunci utama adalah ibunya, emaknya, mamanya, bundanya, emaknya. Itulah makanya Gus belanja masalah di situ ya. Betul. Dan menurut Gus dari belanja soal dari emak-emak itu kesimpulannya apa Gus? Bahwa seorang pemimpin harus betul-betul bisa turun dan harus betul-betul senang mendengar, bukan justru menceramahi, tapi justru banyak mendengar. Dan dari dengaran emak-emak itulah betul-betul jangan cuma jadikan formalitas ya, tetapi betul-betul kita perjuangkan sampai tuntas. Kalau itu yang terjadi, masyarakat Indonesia khususnya emak-emak itu orangnya sangat baik, sehingga pada waktu pemilu mau digoda apapun oleh lawan politik kita, mereka tetap akan milik kita. Dan itu sudah kita setia buktikan. ya. Setia banget. Nyepil banget ini. Nyentil Curcol banget ya, curcol. Seneng nih mama di sana pasti lagi nonton. Wah. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu setiap hari turun Gus? Hampir tiap hari kami turun, terutama di weekend kalau waktu jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur. Beda kalau sekarang. Sekarang every day is Monday. Every day is Monday. Nah itu makanya bagi waktunya gimana Gus sama keluarga? Saya pada waktu jadi DPR masih agak luang ya waktu dengan keluarga. Tapi ketika saya maju sebagai bupati sebelum pilkada, kami sudah pamit sama Umi. Saya masih punya orang tua. Abah saya wafat, tinggal Umi. Saya sudah pamit sama Umi, pamit sama istri, sama anak-anak bahwa kalau nanti Abah, itu panggilnya anak saya panggilnya Abah, terpilih jadi bupati. Kan pura-puranya kan iya, kenapa Bah? Maka Abah sudah bukan cuma milik keluarga, tapi juga milik masyarakat, milik seluruh masyarakat di Kabupaten Jember. Tentu prioritasnya tidak bisa hanya keluarga tapi juga masyarakat. Dan di awal-awal saya baru 4-5 bulan jadi bupati ini, kami dari Senin sampai Minggu kita hampir sering keliling, bahkan kalau kami punya program namanya Bunga Desaku. Bunga Desaku. Bupati ngantor di desa dan kelurahan, di tenda, di pelosok, dan tidak di tempat masyarakat biar nggak ngerepotin, tidak di balai desa juga biar nggak ngerepotin. Kami bawa tenda sendiri. Dan saya tidur dalam tenda. Kemarin saya ngajak istri dan anak-anak untuk tidur di tenda bareng-bareng. Oh jadi bukan di rumah warga ya? Bukan. Karena lagi tren nih sebetulnya kepala daerah kan nginep di rumah warga. Saya pikir itu bagus, tetapi saya tidak mau ngerepotkan warga supaya saya bisa berkumpul bersama seluruh, bukan cuma yang punya rumah itu, tetapi seluruh warga di kampung itu. Dan saya pikir kita harus bisa merasakan apa yang masyarakat rasakan. Tapi di tenda ya? Saya memilih di tenda. Kalau gitu jam kerjanya nggak ada dong ya? Nggak 9 to 5 atau misal dari jam 8 sampai jam 6? Mbak bisa lihat kalau datang ke Jember nanti di Pendopo Jember itu mulai dari pagi sampai pagi lagi. Hampir subuh baru selesai kami menemui tamu, pagi
kami masih keliling lagi untuk datang ke acara-acara dan melayani seluruh masyarakat. Makanya nggak salah sih kita milih. Gus nyanyi dong pergi pagi pulang pagi. Wah. Aku sayang padamu, Masa? aku cinta padamu. Iya. Semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku geluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Amin. Kamu tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Amin. Yang penting pulang ya Gus. Yang penting pulang, jangan Iya. sampai gak pulang. Jangan sampai gak pulang. Bahaya itu. Satu, penting dompet terisi. Isi. Pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Oh, aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi. Dan semoga Apa Gus? kau tak ngambek lagi. Dan semoga dompetnya terisi. Semoga Amin. APBD-nya terisi ya Amin. Gus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Duh, kalau saya boleh nanya Gus, 3 kalimat atau 5 kalimatnya nggak apa-apa. Jember. Apa itu kalau di dalam menurut Gus itu Jember itu apa? Jember itu adalah surga kopi Indonesia. Surga kopi Ya, Indonesia. karena perlu kita ketahui, kenapa saya katakan surga kopi Indonesia? Karena Jember itu adalah kabupaten yang memiliki salah satu kopi terbaik di Indonesia. Ada Arabica, walaupun paling banyak adalah Robusta, tetapi bagi laki-laki nih ya biasanya
tidak lengkap ngopi tanpa sigar, tanpa cerutu. Cerutu. Dan Jember adalah kabupaten penghasil cerutu terbesar di Indonesia. Hai. Jadi kalau datang ke Jember, kita nikmati ngopinya, dan bagi yang suka sigar, di Cerutu. Jember lah tempatnya. Nanti kita bikin rumah sigar ya. Iya, Asik. siap. Nah, kenapa bisa ngeklaim bahwa itu sigar terbesar di Indonesia? Kami mempunyai 6 pabrikan penghasil sigar atau cerutu yang orientasinya 90% adalah ekspor. Tidak ada kabupaten yang memiliki Iya sih. pabrikan sebanyak Kabupaten Jember. Dan kalau ada sigar Indonesia yang beredar di Eropa, di Jepang, di Amerika, itu asalnya Jember. Made in Jember. Made in Jember. Made in Jember. Terbesar. Ada 6 pabrik. Ada 6 pabrik. Ada 6 pabrik. Kamu mau pindah? Oh enggak. Dan insya Allah tahun ini nambah lagi, jadi Nambah 7. lagi. Ada 7. PMA dari China yang akan bikin pabrik sigar atau cerutu di Jember, sehingga kita punya 7 sigar pabrikan. 7 pabrik sigar. Aduh. Sebetulnya ketika wacana industrialisasi hilirisasi itu dimunculkan, ternyata Jember sudah melakukan ya Gus. Di bab tembakau, kami ini kan tembakau. penghasil tembakau terbaik. Mbak bisa lihat bahwa pusat penelitian kopi dan kakao satu-satunya di Indonesia adalah di Jember. Di Jember. Maka sudah dari sebelum Indonesia merdeka, Jember itu terkenal dengan kopi, kakao, dan tembakau. Bahkan tembakau kami ini diekspor. Tapi setelah akhir-akhir ini hilirisasi di Jember, maka adalah pabrikan-pabrikan cerutu yang mulai banyak di Jember. Dan kebanggaan bagi masyarakat Jember bahwa kalau ada cerutu di luar negeri buatan Indonesia, yakinlah 90% itu dari Jember. Nah, ya, yakinlah itu 90% dari Jember. 90% Kalau dari Jember. pasti dari Jember. Karena pabriknya aja banyak ya Gus di sana. Banyak. Dan kopinya, maka saya katakan Jember adalah surga kopi, karena kopi dengan cerutu, kata bagi yang ahli sigar, itu menyatu. Jadi menjadi itu satu. nggak lengkap. Itu Nggak lengkap nggak kalau tidak ada lengkap. salah satunya. Dan kabupaten yang lain biasanya Mbak itu dia penghasil kopi saja, tidak ada sigarnya. Oh iya betul. Atau sigarnya saja, tidak ada kopinya. Oh, Nah iya. di Indonesia, di Jember itu ada kopinya yang terbaik, ada sigarnya. Wah, boleh ditepukin dong. Yeay. Mereka semua terpukau, nggak nyangka ternyata. Mereka tuh nggak nyangka sebetulnya. Nggak Gu. nyangka, Nggak makanya harus nyangka nyampe ke itu Jember harus nyampe ke Jember. dong. Visit Jember. Bentar lagi ya, Iya, Jember. ada apa sebentar lagi? lagi tanggal 8 sampai 10 kita punya Jember Fashion Carnaval. Jember Fashion Carnaval. Ya, itu adalah sebuah karnaval yang salah satu yang terbesar di dunia setelah di Brazil. Itu ada di Jember, sekitar 3 sampai 4 kilo di street gitu, di jalan-jalan ada karnaval, pertunjukan busana yang luar biasa, parade-parade karnaval yang luar biasa di Jember. Dan semenjak tahun 2003 Jember sudah memulai itu, sehingga kalau ada kabupaten karnaval di Indonesia yang terkenal di dunia adalah Kabupaten Jember. Pertama kali itu Jember ya. Jember pertama paling kali. besar. Itu pesertanya dari mana aja Gus? Dari seluruh dunia, ada yang dari luar negeri, bahkan JFC. Oh ada dari luar negeri Ada juga. di luar negeri, tahun kemarin dari Jepang. Jadi Oke. setiap tahun ada peserta dari luar negeri, dan bukan cuma dari Kabupaten Jember saja. Ada dari kabupaten-kabupaten sebelah, di Jawa Timur, bahkan di luar Jawa Timur. Dan Mbak baru tahu bahwa adik-adik atau mbak-mbak atau mas-mas yang tampil itu, Ya. itu kostumnya dan lain sebagainya, mereka modal sendiri loh. Oh mereka modal sendiri. Betul. Bukan dari APBD. Bukan, kalau untuk kostumnya bukan. Bahkan ada yang habis 50 juta, 80 juta. Mereka karena kecintaan di karnaval, karena fashion dan lain sebagainya, membanggakan Indonesia di dunia luar, mereka mau untuk berkorban. Bahkan GFC ini beberapa saat yang lalu sempat tampil di Singapura. Di Singapura, Di Singapura, juga. betul. Jadi mungkin dengan Jember Festival Karnaval ini kan ajang mereka menunjukkan kreativitas dan mungkin ajang promosi mungkin bisa Gus, bisa dibilang begitu. Betul. Bukan hari ini bukan cuma promosi Jember, tapi promosi Jawa Timur, bahkan promosi Indonesia pada dunia. Bukan cuma Brasil saja loh yang bisa, tapi Indonesia diwakili oleh Jember. Kita bisa bikin event terbesar seperti yang di Brasil. Nah, itu dari bentuk dari bahwa kegiatan pariwisata di Jember Pariwisata. juga ya. Jadi itu menarik mungkin menarik investor juga bisa mungkin Gus. Ya, jadi Jember itu punya beberapa
pusat wisata ya, punya beberapa macam wisata. Ada wisata pantai yang tadi saya sebut, kita punya garis pantai terpanjang kedua. Kemudian wisata gunung pegunungan, kita punya 2 pegunungan dan juga punya daerah pegunungan yang agak panjang. Kemudian kita punya wisata kota, salah satunya ada Jember GFC, Jember Fashion Carnival. Kemudian kita juga edu wisata. Kita punya pusat penelitian kopi dan kakao yang itu kalau anak-anak sekolah di Jakarta datang ke tempat itu, saya yakin pasti bahagia, pasti senang. Mereka bisa melihat bagaimana aktivitasnya pasti di seputaran itu, Gus. Di situ kita bisa melihat kakao atau coklat itu dari mulai pembibitan, budidaya, sampai panen, sampai diproses menjadi coklat dan sebagainya, diekspor ke Jepang. Asik ya, itu asik banget loh. Jadi edukatif sekali. Jadi anak-anak Jakarta yang pingin lihat proses pembuatan coklat, tidak tiba-tiba langsung manis, itu harus. Ya, enggak Gus, kayak seperti cinta juga perlu proses, Gus. Benar. Nah, jadi nggak serta-merta coklat manis, itu langsung manis. Ya. Cinta juga nggak serta-merta tumbuh, perlu proses. Betul. Pahit-pahit dulu gitu ya. Pahit-pahit dulu, asam-asam dulu. Asam-asam dulu. Baru manis. Jadi anak-anak Jakarta, adik-adik semua yang pengen tahu proses coklat dari awal sampai akhir, bahkan yang produk ekspor, tidak kalah dengan produk-produk dari luar, datang ke Jember, salah satunya ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, mulai dari pembibitan, budidaya, perawatan, dan hasil bahkan diolah menjadi coklat, jadi ada di sana. Ada di sana. Ada di lengkap Jember. Ada Jember, langsung nyata di depan mata. Ya. Jadi Gus, kalau bisa dibilang ini kan mungkin mitra-mitra kerja Gus nggak semuanya seusia. Ya. Iya dong. Ya. Pasti ada yang lebih sepuh. Betul. Atau mungkin lebih sepuh-sepuh lagi. Ya. Ini bagaimana, pas itu menjadi gap atau menjadi kendala nggak Gus sebagai kepala daerah di satu tempat? Saya bahagia dan bangga di Jember, para birokratnya sangat profesional. Maka karena beliau-beliau itu sangat profesional, maka saya juga profesional, sehingga kalau di luar saya akan menghormati beliau sebagai yang lebih tua. Tetapi ketika di dalam rapat, di dalam bekerja, tentu karena saya adalah nahkodanya, justru beliau-beliau itu memposisikan diri sebagai pendukung saya, sebagai bagian dari saya, tidak mendahului saya. Nah, itu makanya saya hormat sama Sekda, Kepala UPD dan jajaran semuanya yang sudah kompak mendukung saya sebagai anak muda untuk membuat sebuah lompatan-lompatan supaya menjadi Jember baru, Jember maju, Jember yang sejahtera, kemiskinannya turun, dan juga anak-anaknya bisa kuliah ke seluruh Indonesia dan kita kasih beasiswa. Amin. Itu dikasih beasiswa. Ini sudah berjalan ya Gus ya? Ya, sudah kami berjalan. tahun ini sudah launching sebuah program beasiswa. 5 tahun kami targetkan ada 20.000 anak-anak Jember akan kami kuliahkan di seluruh Indonesia. Dan kita mulai tahun ini ada 8.000 yang kita mulai dari tahun ini. Dan tahun depan kita akan coba ada anak-anak Jember yang kami bisa kasih beasiswa ke China maupun ke Timur Tengah. Tapi tetap harus balik ke Jember ya. Jember, harus balik lagi. Jember dong. Harus mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari di luar sana ke homelandnya, ke daerah asalnya. Nah, Gus, kalau boleh tahu nih Gus, selama perjalanan Gus mungkin berkarir ya. Boleh nggak sebetulnya satu kekuatan apa sih yang membuat Gus menguatkan lah ibaratnya, atau mungkin ada quotes dari apa, atau mungkin ujangan dari siapa yang menguatkan Gus bahwa ini harus dihadapi? Ya. Abah saya dan guru saya itu hampir sama pesannya, bahwa ibadah itu tidak cuma di masjid atau di gereja atau di pura saja, tetapi ibadah itu juga banyak hal. Salah satunya kita mengabdi pada bangsa dan negara, itu juga ibadah. Kadang capek sih. Apalagi kita ini kadang-kadang berbuat baik, bikin terobosan untuk kebaikan, kadang-kadang juga masih disalahkan. Kadang-kadang ya maklum lah, ya pro kontra biasalah. Tetapi ketika kita kembali pada niat awal kita bahwa pengabdian di pemerintahan ini bagian dari sebuah ibadah, itu yang membuat mungkin rasa capek itu agak hilang sedikit lah.
Bukan karena hobi kan Gus? Iya, mungkin juga salah satunya. Hobi direpotin. Ya gitu juga. Atau itu panggilan sebetulnya. Panggilan sih. Ya, Saya panggilan, ya. saya melihat itu adalah panggilan dan kita niati ibadah sehingga capek-capek itu biasanya bisa kita agak sedikit lupakan ketika kita melihat bahwa itu adalah pengabdian, dan keluarga juga bisa nerima karena niatnya mungkin sama untuk pengabdian untuk bangsa dan negara. Apalagi ketika apa yang dilakukan Gus walaupun penuh banyak rintangan tapi berhasil atau menghasilkan ada rakyat yang tersenyum, Ya. itu satu kebahagiaan tersendiri mungkin Ya, Gus. saya sudah sampaikan kepada jajaran kami, Sekda dan Kepala OPD, apapun yang baik untuk rakyat kita lakukan. Kalaupun saya harus dicaci maki, kalaupun saya harus disalahkan, bahkan dikritik, saya rela. Yang penting rakyat saya bisa mendapatkan pengobatan kesehatan gratis, anak-anaknya bisa kuliah dibantu, dan juga jalan-jalannya insya Allah nanti dibangun. Nggak apa-apa, saya walaupun dikritik itu sudah jadi vitamin lah nanti untuk lebih baik. Jadi capeknya pupus ya Gus. Insya Allah. Pupus. Tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu. Telah ku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu, Diam 1000 bahasa, dan hati kecilku bicara. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. semoga waktu akan mengilami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Baru ku sadari Cintaku bertepuk sebelah tangan. kau buat remuk seluruh hatiku. Seluruh hatiku. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan. Kau buat Remuk seluruh hatiku. seluruh hatiku. Baru ku sadari Baru ku sadari belah tangan.
Jadi pupus capeknya, Ya. pupus letihnya ketika melihat warga bisa senyum ya Gus ya, Ya, bisa bersekolah dan juga dapat pelayanan kesehatan. Nah tadi di awal ini Gus Bupati bilang bahwa nanti akan mewujudkan Jember baru, Jember maju. Ya, betul, Caranya Mbak. bagaimana Gus? Saya pikir begini Mbak, saya sebetulnya di 2024 kemarin sebelum pilkada, saya sudah mengikuti pileg dan saya sudah jadi dengan suara terbesar se-Indonesia kategori DPR provinsi. Bisa-bisa saya tinggal dilantik loh dan bisa-bisa saya jadi pimpinan DPRD di provinsi Jawa Timur. Tapi itu kami sepakat di keluarga untuk meninggalkan itu semuanya karena kami ini melihat kampung halaman yang masih banyak orang tidak mampunya, angka kematian ibunya masih tinggi, angka kematian bayinya masih tinggi, stuntingnya masih tinggi. Apa iya saya enak-enak hidup di Surabaya, sedangkan orang-orang di kampung kami, tetangga kami masih mengalami kemiskinan. Maka dari situlah kami punya cita-cita bagaimana ingin membawa Jember baru, Jember maju. Caranya adalah dengan orang Jember harus sejahtera. Dan dimulai dari penurunan kemiskinan di Jember. Memang kemiskinan di Jember ini jumlah secara absolut terbanyak kedua di Jawa Timur, sehingga kami sudah menyiapkan strategi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka pendeknya tentu tidak bisa cara lain kecuali lewat hibah bansos kepada langsung orang miskinnya. Tapi masa iya mau kita terus-teruskan begitu? Mereka harus naik kelas dong, tidak hanya bisa meminta, tapi suatu saat kalau bisa mereka bisa memberi. Maka kita harus ada cara jangka menengahnya. Kita ingin perputaran ekonomi di Jember meningkat, maka kami punya strategi bagaimana infrastruktur di Jember bisa baik. Dimulai dari bandaranya harus hidup, insya Allah tahun ini akan hidup dengan penerbangan Jember Bali atau Jember Jakarta. Dan yang terakhir, jangka panjangnya pengentasan kemiskinan di Jember itu tidak ada cara lain kecuali lewat pendidikan. Kenapa? Mereka kadang-kadang yang masuk ke garis kemiskinan atau kemiskinan ekstrim, mereka yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi. Maka kami bertekad akan memberikan beasiswa kepada anak-anak Kabupaten Jember dengan harapan mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi, keluarganya nanti bisa terangkat, kemiskinan ekstrim di Jember bisa teratasi. Amin. Dan jangan lupa mereka juga harus kembali untuk ke Jember, Mengabdi di untuk Jember. mengabdi di Jember untuk membangun kotanya, daerah kelahirannya. Baik. Gus, closing statement Gus untuk segmen kita pada malam hari ini. Ya, kawan-kawan semua, saudara-saudara kami di Kabupaten Jember, saya Muhammad Fawaid, anak muda yang lahir di Jember, bisa menjadi seperti ini karena orang Jember. Maka saya bertekad Jember ke depan harus jauh lebih baik, harus sejahtera, kemiskinannya harus turun. Apapun akan saya lakukan. Kalaupun saya harus ngamen di Jakarta untuk mencari program, akan saya lakukan. Kalaupun tidak ada hari libur, akan saya lakukan. Kalaupun saya harus dikritik, kalaupun mungkin ada yang mencaci maki saya rela. Asalkan warga Jember bisa berobat gratis, ibu hamil bisa melahirkan dengan selamat ibunya, bayinya selamat, dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang gratis. Dan anak-anak orang tidak mampu bisa sekolah, khususnya bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi. Saya mohon doa dan insya Allah pada satu saat Jember akan jauh lebih baik dibanding hari ini. Dan capaian Jember baru, Jember maju insya Allah tidak akan lama lagi. Dan sesuai dengan tagline dari Gus Bupati adalah karena dilakukan semua karena cinta. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku
berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Diriku dengan melodi untukmu, dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebat, semua Karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta.